Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Oke sahabat-sahabat Fransiskan, kali ini kami dari kelompok 4 Katekismus Gereja Katolik akan menjelaskan terkait dengan nama-nama Roh Kudus, lambang-lambang Roh Kudus, nama gereja, dan lambang-lambang gereja. Oke sobat-sobat Fransiskan, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan lambang-lambang Roh Kudus. Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa ada 8 lambang-lambang Roh Kudus. Yang pertama, air. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Air melambangkan kelahiran kembali. Air pembaptisan melambangkan kelahiran kembali untuk kehidupan ilahi yang dianugerahkan dalam Roh Kudus. Apabila kita dibaptis dalam satu roh, maka kita juga diberi minum dalam satu roh. Yang kedua, urapan. Kebanyakan urapan dilakukan dengan menggunakan minyak. Urapan menjadi tanda sakramental untuk sakramen penguatan. Dalam Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa Raja Daud adalah seorang yang diurapi. Sementara dalam Perjanjian Baru, kita mengetahui bahwa Yesus adalah Dia yang diurapi oleh Allah. Yang ketiga, terkait dengan api. Apabila air melambangkan kelahiran kembali, maka api melambangkan daya transformasi Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, kita mengetahui bahwa Elia tampil bagaikan api dengan perkataannya yang menyala-nyala. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, pada hari Pentakosta, Roh Kudus hadir dalam bentuk roh-roh atau lidah-lidah api. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Dan yang keempat yaitu terkait dengan awan dan sinar. Sejak teofani Perjanjian Lama, awan baik yang gelap maupun yang cerah menyelamatkan Allah yang hadir, Allah yang menghidupkan dengan menyatakan kemuliaannya yang adikodrati. Roh Kudus adalah nama Dia yang kita sembah dan kita muliakan bersama Bapa dan Putra. Gereja menerima nama ini dari Tuhan dan mengucapkannya waktu pembaptisan anak-anaknya yang baru. Ungkapan roh sepadan dengan kata Ibrani ruach, yang berarti napas, udara, angin. Yesus memakai lambang yang mengesankan ialah angin, supaya membuat Nikodemus merasakan kenyataan baru
ialah napas Allah, Roh Ilahi sebagai pribadi. Di pihak lain, Roh dan Kudus adalah sifat ilahi. Gereja diambil dari kata sifat Yunani, yakni kuriake, yang berarti milik Tuhan. Dalam kitab suci ialah eklesia, yang berasal dari kata kerja Yunani, yakni eklai, yang artinya memanggil keluar. Dalam bahasa Prancisnya ialah eglise, yang berarti pertemuan rakyat, terutama pertemuan-pertemuan yang bersifat religius. Ungkapan-ungkapan ini sering digunakan dalam terjemahan Yunani Perjanjian Lama untuk pertemuan bangsa terpilih. Terutama pertemuan di sini ialah pertemuan di Gunung Sinai, di mana Allah memilih umat Israel sebagai sebagai bangsanya yang kudus. Umat Kristen perdana memandang diri sebagai pengganti pertemuan ini, dan karena itu mereka menamakannya sebagai gereja. Dalam pemakaian Kristiani, gereja berarti pertemuan liturgis, tetapi juga jemaat setempat atau persekutuan kaum beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Oke, saudara-saudara, kali ini saya akan menjelaskan lambang-lambang gereja. Sebelum saya menjelaskan lambang-lambang gereja, saya menjelaskan dulu menurut kitab suci. Baik, saya mulai dari kitab suci Perjanjian Lama. Menurut kitab suci Perjanjian Lama, kita menemukan sejumlah besar gambaran dan lambang. Melalui Wahyu berbicara tentang misteri gereja yang tak terselami. Gambaran-gambaran diambil dalam Perjanjian Lama adalah variasi-variasi dari suatu pikiran pokok, yakni gagasan mengenai umat Allah. Baik, dalam Perjanjian Baru, semua gambaran ini menemukan suatu pusat baru. Kristus merupakan kepala umat ini. Di sekitar pusat ini disusunlah gambaran-gambaran yang diambil entah dari alam gembala atau petani, entah dari pembangunan atau dari hidup berkeluarga dan perkawinan. Baik, mungkin teman-teman belum ketahui apa saja lambang-lambang gereja. Baik, lambang-lambang gereja ada 4. Yang pertama, gereja adalah kandang domba. Maksudnya, gereja sebagai kandang domba, satu-satunya pintu yang harus dilalui umat manusia ialah Kristus sendiri. Dan yang kedua, gereja itu tanaman atau ladang. Maksudnya memberi hidup dan kesuburan kepada cabang-cabang, yakni kita. Yang karena gereja tinggal dalam dia dan yang tidak mampu berbuat apapun tanpa dia. Yang ketiga, gereja sebagai bangunan Allah. Dan yang keempat, gereja dijuluki sebagai Yerusalem yang turun dari atas dan hingga kita. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.